Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini nama saya Haidar Bagir Hidayat dengan NIM 028 akan mempresentasikan bagian saya dengan nomor urut absen 5 dan kita akan membahas tentang konsep unit ekonomi pembelian goodwill. Ini berdasarkan buku AKL 2 jilid 1 berbahasa Indonesia. Nah, dalam konsep unit ekonomi, pembelian goodwill yang diuraikan dalam memorandum diskusi FASB dengan judul An Analysis of Issue Relate to Consolidation Policy and Procedure, dikatakan bahwa hanya goodwill yang benar-benar dibeli oleh perusahaan induk yang dicatat. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan saat pembelian akuisisi terjadi, maka terdapat selisih antara nilai buku perusahaan dengan nilai wajar. Sehingga dari kelebihan inilah yang dicari perusahaan sehingga perusahaannya bisa semakin berkembang dan dikenal. Akan tetapi, pendukung metode ini berpendapat bahwa tidak tepat untuk mengkonsolidasikan bagian hak mayoritas atas aktiva dan kewajiban perusahaan anak pada nilai wajar dan perusahaan induk pada nilai buku. Menurut metode ini, aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasikan perusahaan anak atau subsidiary company dinilai secara konsisten pada nilai wajarnya dalam proses konsolidasi penggabungan usaha. Namun, keinginan agar konsisten itu tidak merembet ke goodwill. Para pendukung pendekatan ini mengakui bahwa perusahaan induk akan mau membayar premi yang cukup besar demi memperoleh kendali atas perusahaan lain, meskipun premi itu tidak berhubungan dengan nilai wajar perusahaan anak. Jadi tidak ada perhitungan nilai goodwill yang harus dilakukan dan hanya goodwill yang benar-benar dibayar yang akan dilaporkan dalam laporan konsolidasi. Nah, di sini kita ada salah satu contoh. Diasumsikan Pedri Company mengakui 90% saham Sandy Corp seharga 198.000. Berikut untuk neraca perusahaannya. Di sini kita bisa lihat. Nah, untuk nanti dalam pembuatan laporan konsolidasinya bagaimana? Nah, kalau berdasarkan teori perusahaan induk dari selisih terhadap nilai ini misal contoh piutang. Nah, kalau berdasarkan teori perusahaan induk itu, dia berapa persen nih yang dimiliki oleh perusahaan induk? Dia di sini dikatakan ada 90% mengakuisisi 90% sahamnya Sandy. Nah, menurut induk perusahaan teori, ini dia tidak langsung ngambil selisihnya dari nilai buku dan nilai wajar, melainkan mengambil dari berapa persentase yang dimiliki oleh si Patrick Company ini. 90% nanti dikalikan dengan 5, itu eksesnya. Ya, 5 ini eksesnya dari nilai wajar 35 dikurangi 30. Nah, nanti seperti ini contohnya. Kita kasih contoh juga ya. Tanah dengan nilai bukunya 50 dan nilai wajarnya 80 dan untuk kelebihannya kan ada apresiasi atau kenaikan dalam nilai Rp30 di situ. Nah, di sini dikatakan ada 70%, dia memiliki 70% lalu dikali dengan 30 itu. Nah, itu yang nanti akan dinilai dan dimasukkan ke dalam konsolidasi. Tapi balik lagi ke sini. Ya, ke sini. Menurut metode ini, aktifan kewajiban yang dapat diidentifikasi perusahaan dinilai secara konsisten pada nilai wajarnya dalam proses konsolidasi penggabungan usaha. Nanti
ininya akan dinilai secara konsisten tadi itu, aktiva dan kewajiban, eee, nanti dinilainya saat proses konsolidasinya. Tapi ada juga yang berpendapat, "Oh, tidak tepat mengkonsolidasikan dengan, demikian." Nah, lanjutnya lagi, kan ada 2 teori, ada yang pertama itu adalah teori untuk perusahaan itu dan yang kedua adalah teori entitas. Untuk teori entitas sendiri kita, untuk selisihnya ini atau eksesnya ini kita langsung, memasukkannya aja. Jadi ini ada 5%, maaf maksudnya ada piutang itu dia memiliki selisih, 5 nih di sini contoh ya piutang. Nah, itu nanti langsung dimasukkan ke dalam konsolidasi tanpa harus dikalikan dengan berapa persentase saham Patrick Company yang dimiliki. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih banyak, yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.